Teman-teman sekalian, banyak sekali kaum muslimin dan muslimat yang terjerumus dalam masalah ini. Tuduhan demi tuduhan terlontarkan kepada suami, kepada istri, hanya karena bisikan-bisikan syaitan, tanpa ada bukti yang nyata. Berapa banyak rumah tangga rusak karena tuduhan suami pada istrinya selingkuh, padahal sebenarnya tidak ada bukti. Begitu juga tuduhan istri pada suaminya selingkuh atau berzina atau ini dan itu, padahal sebenarnya tidak ada bukti. Hanya qil wa qal, perkataan orang bilang, saya dengar, ada yang menyampaikan. Semua ini bukan bukti. Bukti itu harus betul-betul dalam agama Islam nyata, nampak. Sampai kalau ada seseorang menuduh orang lain berbuat zina, menuduhnya, maka dia wajib mendatangkan 4 orang saksi terpercaya. Orang-orangnya terpercaya. Orang-orang muslim yang terpercaya. Dan semuanya harus sama laporannya. Semuanya mengatakan iya, A, B, C, D. Semuanya mengatakan iya. Kami melihat laki-laki fulan meletakkan kemaluannya di perempuan fulana. Di tempat ini. Waktunya sama. Tempatnya sama, orangnya sama. 4 orang baru bisa diterima. Kalau 3 orang mengatakan masalah A, misalnya waktunya hari Senin, yang B mengatakan Selasa, nggak diterima. Atau berbeda saja, berbeda orang misalnya. Maka ini berarti yang kena hukuman 4-4-nya ini dicambuk. Saking tidak bolehnya menuduh, padahal mungkin bisa saja yang tertuduh betul berbuat dosa. Tapi dalam Islam, teman-teman sekalian, kita bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemeriksa orang. Memata-matai orang. Tidak pernah ada dalam Islam itu. Bukan tugas antum diciptakan untuk itu. Bukan tugas saya dan semua ikhwah di sini memata-matai istrinya. Mencari tahu kesalahannya dan kekurangannya. Bukan itu. Yang nampak depan mata, benar kita dukung, salah kita ingatkan. Yang tidak nampak, tidak usah dikorek-korek. Tidak usah, bukan tugas kita. Dia punya Tuhan yang maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi. Allah juga menitipkan malaikat yang senantiasa mengawasi dia. Untuk apa kita habisin umur kita sibuk dengan mencari atau memata-matai pasangan kita? Allah bilang dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu, jangan memata-matai, jangan saling memata-matai. Dalam hadis kata Nabi SAW, la tajassasu, jangan kalian saling memata-matai. Ini yang paling banyak membuat rumah tangga rusak gara-gara seperti ini. Gitu kan? Selalu menuduh, selalu menyangka, selalu memata-matai. Akhirnya semua tugas malaikat diambil, padahal dia manusia. Malaikat sudah punya tugas untuk mencatat. Tidak pernah lupa, tidak pernah luput. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucapkan kecuali ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Tidak pernah capek, tidak pernah bosan. Ya, ditugaskan oleh Allah SWT. Justru teman-teman, di saat banyak hal yang kita tidak ketahui tentang pasangan kita yang berbau aib atau kesalahan, itu rahmat Allah sebenarnya. Karena kalau kita tahu, kita dia sakit hati. Tapi di saat kita tidak tahu, justru itu rahmat Allah SWT. Kecuali Allah buka depan mata kita, itu lain. Begitu juga banyak kasus terjadi. Ributnya antara anak sama orang tua. Orang tua sama anak. Tuduhan demi tuduhan. Dan bahkan kadang-kadang memastikan, kamu memang melakukan. Kamu memang pelakunya. Padahal belum tentu anaknya mencuri, belum tentu anaknya mengambil, belum tentu ini dan itu. Atau anak menyalahkan orang tuanya, memang saya dididik begini dan begitu. Mungkin orang tuanya tidak seperti itu. Mungkin orang tuanya sudah berusaha didik anaknya dengan baik. Berapa banyak persahabatan yang rusak karena tuduhan-tuduhan. Nuduh temannya berbuat segala macam hal. Padahal sebenarnya tidak. Tuduh mencuri, tuduh menipu, tuduh ini dan itu. Sekali lagi, kalau ada bukti berbeda. Tapi kalau tidak ada bukti nggak bisa. Sama sekali nggak boleh. Nanti akan kita titik beratkan juga. Karena ini dalil yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah di bab ini. Yang pertama adalah surah An-Nur. Dan ini tentang penuduhan. Tuduhan orang-orang terhadap Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu dengan Safwan berzina. Ini sudah sering kita dengar kisahnya. Tapi saya akan ingatkan lagi karena memang poin bahasanya dimulai dari situ. Baru kemudian kita akan hubungkan dengan banyak dalil-dalil yang lain. Tapi tuduhan-tuduhan ini sebabnya begitu.
Atasan pada bawahan, bawahan pada atasan, pemerintah pada masyarakat, masyarakat pada pemerintah, saling nuduh. Padahal tidak ada bukti. Dan Islam menganggap semuanya omong kosong kalau tanpa bukti. Dosa, ini yang kita sedang bahas. Menuduh tanpa bukti, dosa. Bukan cuma dosa kecil, dosa besar. Ini akan kita bahas dan kita bedah pada malam ini insya Allah. Oleh itu teman-teman sekalian, saya berharap mulai malam ini bersihkan pikiran kita dari semua hal-hal negatif. Dendam, ya, menuduh, ya, menyangka, semua ini. Jalan dengan sesuatu yang pasti saja. Jelas, oke. Tidak jelas, nggak usah. Tahu, alhamdulillah. Tidak tahu, diam. Jangan ikut campur. Apalagi kalau berhubungan dengan haknya orang lain. Ini bahaya sekali. Sering saya ingatkan teman-teman, ingat selalu pesan itu. Menuju ke akhirat, kita semua sedang menuju ke liang lahat kita masing-masing. Dan kita tinggal tunggu siapa lebih dulu jatuh di liang lahatnya. Menuju ke liang lahat ini, menuju ke akhirat ini, bawa dua hal. Bawa amal soleh, sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan teman soleh. Kalau perempuan teman soleha yang kalau dia nanti lolos di timbangan amal hari kiamat, dia bisa bantu kita dengan syafaatnya. Dalam sebuah riwayat sahih disebutkan nanti ada orang dikeluarkan dari neraka pada hari kiamat sampai membuat ahli neraka sendiri bingung kenapa dia keluar. Mereka saling ngomong kata Nabi SAW, apakah ada amal soleh yang dia kerjakan sampai dia bisa keluar? Sudah masuk sama-sama di neraka. Maka malaikat menjawab, ini adalah syafaat seorang mukmin yang mengenalnya di dunia. Ada seorang mukmin yang kenal dia, walaupun dia kurang amal, dia masuk neraka dikeluarkan. Gara-gara itu. Maka pada saat itu ahli neraka semua berharap kalau punya satu teman orang beriman di dunia yang bisa mereka terselamatkan dengan itu. Ini yang kita sibuk. Cari teman-teman yang baik semuanya, jadikan teman mereka. Walaupun kita bukan orang seperti mereka derajatnya. Dan juga selalu amal soleh. Kalau kita cintai orang-orang beriman teman-teman sekalian, orang ahli ibadah, maka kita bersama mereka. Makanya pernah ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Nabi SAW, apa yang kau persiapkan? Dia bilang, tidak ada sedikit amal ya Rasulullah. Maksudnya yang dia kerjakan yang wajib-wajib saja. Amalnya dia rasa masih sangat sedikit. Tapi yang wajib dikerjakan. Tapi saya punya modal ya Rasulullah. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabt. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu perawi hadis ini menanggapi. Beliau mengatakan tidak ada sabda Nabi SAW yang lebih kami senangi, yang lebih kami gembira mendengarnya dibandingkan dengan sabda beliau ini. Anta ma'aman ahbabt. Kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Karena dia jelaskan, karena aku mencintai Nabi SAW. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Maka aku berharap bisa bersama mereka nanti di akhirat walaupun amalku tidak sama dengan mereka. Jadi ternyata kita mencintai orang beriman itu penting sekali. Ini yang kita jadikan teman-teman kita, komunitas kita. Sehingga kita bisa terpengaruh dengan mereka dunia juga kita diselamatkan di akhirat. Dan sisi yang lainnya, jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Selalu saja tiap hari dari dosa ke dosa. Tidak ada tobatnya. Plus lagi selalu nyari-nyari kesalahan orang. Memata-matai, menuduh, menggunjing, memfitnah, memukul, mencuri. Sampai pada tingkat ada yang membunuh. Musuh demi musuh. Terus saja. Yang ini semua pasti akan menuntut di mahkamah Allah hari kiamat. Ini rugi sekali ini. Antum sudah tahu semua hadis tentang orang yang bangkrut. Dia yang sholat, dia yang puasa, dia yang sedekah, dia yang haji, orang lain yang nikmati. Karena hanya menceritakan aib orang. Hanya karena memfitnah orang. Rugi sekali. 50 tahun sholat, 50 tahun puasa, 50 tahun sedekah. Mungkin 70 kali dia pergi haji karena dia umurnya 100 tahun misalnya. Bisa sampai 70 kali dia haji. Atha bin Abi Rabah itu haji sampai 70 kali. Umurnya beliau 100 tahun. Allah panjangkan. Jadi hampir tiap tahun beliau haji. Ada orang begitu mungkin. Tapi ini bukan Atha bin Abi Rabahnya ya. Tapi ada orang semua itu pada hari kiamat nanti akan dipanen oleh orang. Tidak cukup sampai di situ. Kalau ada orang-orang yang masih nuntut karena dia pernah menceritakan saja. Oh itu fulan kamu tahu gak? Oh itu fulan tahu gak? Cerita tentang aibnya orang. Selalu di majelis itu aja. Bahkan saya dapat informasi di majelis ilmu seperti ini pun masih banyak orang yang cuma kerjanya gosipin orang saja.
Bukan malah dia tersentuh secara keimanan, bukan malah dia meresapi bagaimana rahmat Allah turun di majelis ilmu, di masjid, ya sehingga imannya bertambah, tidak, malah sibuk. Lihat pakaiannya orang, lihat topinya orang, lihat penampilan orang, lihat kekurangan fisik orang, itu yang dicari. Selalu syaitan hiasi di depan matanya aibnya orang. Jadi dia nggak pernah lihat kelebihan orang, selalu salahnya saja. Keluar dari masjid juga begitu. Sendal orang, sepatu orang, lihat di jalanan, helm orang, motor orang, mobil orang, semuanya ditanggapi. Ke rumah temannya semuanya ditanggapi, yang aib-aib. Bahkan mungkin sedikit pun tercuil dindingnya dia bisa lihat. Hah? Semuanya salah. Tapi yang besar ini, yang bagus-bagus nggak diingat sama dia. Ada orang begitu, musuh aja terus tiap hari. Ini bahaya sekali. Satu aja musuh kita di dunia, satu aja musuh kita di dunia. Misalnya kita punya masalah dengan tetangga kita, satu orang saja. Sudah cukup teman-teman kita terganggu. Setiap saat kita bisa disakiti sama dia. Setiap saat juga dia bisa mendatangkan mudarat buat kita, gitu kan. Dan lebih bahaya di akhirat nanti dia bisa nuntut. Bagaimana kalau orang punya 10 musuh, 20 musuh, 30 musuh, tiap hari lahirkan musuh. Nah, ini karena masalah-masalah seperti ini. Maka hapus semua di persepsi kita, di otak kita hal-hal negatif ini. Tidak boleh ada. Semuanya harus hal-hal yang baik saja. Sangka baik saja, nggak ada masalah. Kalau emang dia betul-betul jahat, ada Tuhannya kok. Nggak usah kita. Kalau nyata dia buat jahat, oke, itu lain. Itu pun harus tegakkan hujah pada dia. Orang kalau sudah jelas-jelas buat salah saja, buat dosa, tetap nggak boleh diekspos. Nggak boleh diekspos. Datang cross check ke dia, kemudian setelah itu kalau salah tanasuh, nasihati. Kata Nabi SAW begitu kan, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Tolong saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dia terzalimi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang kalau berbuat zalim, orang kalau berzalimi wajar kami tolong. Kalau orang berbuat zalim, kata Nabi SAW, pegang tangannya, berhentikan dari kesalahannya. Bukan malah diekspos. Ya kan? Nasihati dia, berikan masukan. Amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar yang wajib yang satu kali. Kalau orang tidak sholat kita nasihatin dia tidak mau dengar, ya sudah kita lepas tanggung jawab hari kiamat. Ya gitu. Jadi bukan tugas kita untuk mengekspos sana sini kesalahan orang, tidak perlu, gitu kan. Baik, saya akan bacakan teman-teman sekalian apa yang diangkat sebagai dalil oleh beliau. Yang pertama adalah surah An-Nur, dan saya minta teman-teman buka aplikasi Al-Quran ya, surah An-Nur surah 24, kita akan baca beberapa ayat-ayat awalnya gitu. Tapi saya baca dulu di sini, beliau mengangkat surah An-Nur ayat 15, ini yang pertama beliau angkat. Tapi nanti kita akan bahas beberapa ayat sebelumnya. Dan juga ada ayat-ayat setelahnya ya. Bunyinya idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah di waktu kalian menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kalian katakan dengan mulut kalian apa yang tidak kalian ketahui sedikit pun, dan kalian menganggapnya suatu yang ringan saja padahal dia di sisi Allah sangat berat. Apa sih isi ayat ini? Teman-teman bisa kembali ke ayat 11-nya. Ya. Jadi biar connect dengan apa yang sedang dibahas ini. Jadi ayat 15 ini menceritakan tentang sekali lagi gosip, berita dusta, tuduhan palsu kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berzina dengan sahabat Nabi yang lain namanya Safwan. Bermula gosip ini dari seorang munafik, Abdullah bin Abi Salul. Dia mengatakan, ya, mana ada laki-laki sama perempuan berduaan, kemudian tidak terjadi sesuatu. Karena waktu itu Aisyah ikut radhiyallahu dalam peperangan bersama Nabi SAW. Kemudian beliau duduk di atas geranda atau satu kotak yang dibuat lalu pakai tirai dan dipikul oleh 4 orang sahabat. Nah waktu pasukan lagi istirahat, Aisyah radhiyallahu keluar dari geranda tersebut kemudian pergi ke padang pasir menyelesaikan hajat beliau. Karena tidak ada WC, tidak ada segala macam. Orang kalau mau buang air kecil, buang air besar, orang pergi jauh ke padang pasir. Rupanya waktu dia kembali, pasukan sudah pergi. Udah nggak ada lagi di situ. Maka Aisyah radhiyallahu duduk di atas sebuah batu, nunggu saja. Karena nggak ada solusi, mau kemana? Nabi SAW punya salah satu strategi dalam peperangan beliau. Beliau meletakkan satu orang yang bisa terpercaya di paling belakang pasukan. Tugasnya adalah kalau pasukan sudah jalan dan sudah tidak nampak lagi, baru dia bergerak. Dia menyisir di situ. Kalau ada pedang yang jatuh, ada perisai, ada benda, pasukan dia yang ambil. Tugasnya itu. Satu orang saja Nabi selalu tugaskan. Nah kebetulan pada saat itu Safwan ini sangat dipercaya oleh Nabi SAW.
Dia begitu lihat dari jauh, dia lihat ada Aisyah duduk di atas batu. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah riwayat sahih, Safwan mengenal wajahku sebelum turun ayat hijab. Tutup pakai cadar. Itu masih buka, masih pakai jilbab biasa. Turun ayat tentang hijab, maka para ummahatil mukminin menyempurnakan dengan pakai cadar gitu kan. Maka Safwan tahu, Safwan cuma mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dari jauh, bisa nampak. Maka beliau pun menundukkan pandangannya Safwan lalu mendekatkan untanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dia pergi jauh. Tidak nampak dia, tidak kelihatan. Tujuannya supaya nanti Aisyah kalau naik di atas unta tidak nampak, tidak kelihatan auratnya. Maka setelah lama baru Safwan datang, Aisyah sudah di atas unta. Dibawalah unta tersebut dipandu oleh Safwan. Tidak ada satu kata pun. Enggak tanya, hai Aisyah kenapa kau terlambat, kenapa kau begini, tidak ada. Udah, pokoknya sudah naik, selesai, jalan. Aisyah pun tidak tanya apa-apa, tidak bilang terima kasih Safwan, tidak ada. Satu kalimat pun tidak ada. Satu kata pun tidak ada. Sampai pasukan Nabi SAW istirahat lagi di tempat lain. Begitu istirahat Nabi SAW tanya, mana Aisyah? Mereka panggil, wahai Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, tidak ada suara. Sampai ambil inisiatif, dibuka tirainya nggak ada. Tersebar berita, Ummul Mukminin hilang nih. Mungkin ditawan oleh musuh. Maka pada saat lagi terjadi seperti itu, di dalam pasukan ada Abdullah bin Abi Salul, ini kepala munafikin, memang selalu nyari-nyari kesalahan muslimin. Apa saja celah pasti dicari kesalahan sama dia. Main tuduh-tuduh sana sini. Maka dari kejauhan ada Safwan datang, lagi terik matahari, di atas unta ada Aisyah. Baru dia ucapkan kata-kata itu. Mana ada laki-laki sama perempuan berduaan tidak terjadi apa-apa. Dia enggak bilang langsung zina, tapi sudah. Begitu tersebar berita begini, gosip nih, langsung merata di pasukan. Nah Nabi SAW waktu dengar itu beliau percepat langkah. Percepat langkah. Jadi supaya tidak berhenti di jalan. Orang semua bingung, biasanya Nabi SAW setiap berapa jarak istirahat. Kalau malam beliau istirahat turun, tidur pasukan besok berjalan lagi. Ini enggak, jalan terus. Maka ada yang tanya kenapa ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kok tidak dengar apa yang disebarkan oleh Ibnu Abi Salul. Gitu kan? Maka yang terjadi pada saat itu, ada banyak disebarkan berita sama dia, termasuk juga dia mengatakan dalam surah Al-Munafikun, nanti kalau kita tiba di Madinah, kita akan usir orang-orang yang datang dari Mekah itu, termasuk Nabi SAW. Jadi banyak yang disebarin isu dia, selain memang kisah ifk, atau kisah fitnah ini. Tapi ringkas cerita pada saat itu, maka tersebarlah berita bohong itu. Dan waktu itu subhanallah, 1 bulan wahyu tidak ada turun. Maka Nabi SAW ikhtiar, naik ke atas mimbar, kumpulin muhajirin dan ansar. Dan waktu itu ada suku Aus dan suku Khazraj. Kebetulan Ibnu Abi Salul ini kalau tidak salah dari suku Khazraj. Maka beliau bilang, kenapa ada orang yang menyakiti aku di keluargaku yang aku tidak tahu kecuali kebaikan, maksudnya Aisyah. Dan kenapa ada orang juga menuduh sembarangan, ya sahabatku yang aku tidak pernah tahu kecuali kebaikan dan tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku, maksudnya Safwan. Rupanya orang-orang Aus dari suku Ansar yang satu ini bilang, ya Rasulullah, kami tahu siapa yang Anda maksudkan. Perintahkan kepada kami tebas lehernya. Bahasa ini rupanya membuat suku Khazraj tersinggung. Ada satu orang di situ, Sa'ad, dia mengatakan, dia bilang sama orang Aus itu, kau tidak mengucapkan itu demi Allah kecuali karena kau tahu dari suku kami. Ya, maka ribut nih. Akhirnya mereka saling menyalahkan. Maka yang satu lagi Aus mengatakan kau munafik, yang sana mengatakan kau munafik, ribut. Tidak ada solusi. Nabi SAW mengatakan sudah cukup, bubar. Barulah Nabi SAW menuju ke rumah Aisyah. Ya, kemudian beliau mengatakan, wahai Aisyah dengan baik-baik. Kalau kau memang melakukan itu, ya, maka beristighfar dan bertobatlah. Kalau seandainya kau tidak melakukan, pastikan Allah pasti akan selamatkan kamu. Aisyah bilang pada saat itu, saya benar-benar sudah sangat terpukul karena gosip ini luar biasa nyebar satu Madinah. Ya, bisa dibayangkan kalau kita di posisi Nabi SAW, ya, seorang tokoh masyarakat, kemudian istrinya dikatakan berzina, selingkuh. Dan itu menjadi gosip yang luar biasa gitu. Sampai-sampai 3 orang-orang terdekat Nabi, itu akhirnya kena hukum cambuk 80 derah karena ikut-ikutan sebarin gosip itu. Tapi nyata-nyata dia bilang berzina. Kalau Abdullah bin Abi Salul tidak bilang nyata-nyata. Dia cuma bilang, bagaimana bisa 2 orang laki-laki perempuan berduaan di jalan tapi tidak terjadi sesuatu. Dia tidak ucapkan kalimat zinanya, maka dia tidak kena hukuman, tapi dapat dosa gitu kan. Tapi ada 3 orang ini, itu 3-3-nya jelas-jelas orang dekatnya Nabi. Yang pertama Hassan bin Thabit. Radhiyallahu anhu, ini penyairnya Nabi.
Lebih tua 7 tahun dari Nabi. Ikut sebarin gosip. Dicambuk 80 derah setelah itu. Yang kedua iparnya Nabi, Hamna binti Jahash. Saudaranya Zainab binti Jahash, iparnya Nabi sendiri. Dia sebarin gosip itu. Yang ketiga Muslih bin Abi Muslih. Ada juga yang sebutkan namanya yang lain. Maka orang ini sepupunya Aisyah. Ikut perang Badr. Gitu kan. Dan juga dibiayai oleh Abu Bakar hidupnya. Tapi subhanallah sebarin gosip. Setelah turun ayat-ayat Al-Quran nanti akan kita bacakan. Terbebaskanlah Aisyah dan Safwan dari tuduhan tersebut. Dan selalu kalau dibaca surah An-Nur. Pasti akan lewat kisah ini. Kata para ulama ini betul-betul pembelaan yang luar biasa. Dari Allah SWT untuk Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhu ajma'in. Sampai-sampai setiap kali dibaca surah An-Nur. Terlintas ayat-ayat pertamanya ini pasti akan menyinggung masalah tersebut. Baik, saya bacakan, kita lihat di ayat 11-nya. Ini awal Allah menyebutkan tentang masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga, maksudnya muslimin. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan itu adalah baik bagi kamu. Maksudnya ada pelajaran yang bisa diambil. Ya. Karena tiap-tiap orang dari mereka yang sebarin gosip itu akan mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Allah akan hukum mereka. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar, maksudnya di sini adalah Ibnu Abi Salul, kepala orang munafik itu. Dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Makanya pada saat meninggal, Nabi SAW dilarang untuk mensolatinya. Tidak boleh solati Abdullah bin Abi Salul. Kalau beliau berusaha, masih kesian, tapi Allah larang. Bahkan dilarang untuk mendatangi kuburannya. Dilarang untuk mensolatinya. Ayat 12-nya. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya ini kan istri Nabi. Itu kan sahabat Nabi. Kenapa nggak sangka baik? Ah, tepis saja. Nggak mungkin. Gitu loh. Kenapa langsung main terima? Kita kadang-kadang subhanallah kalau terima berita gosip yang panas. Apalagi tentang seorang soleh. Wah ini kesempatan. Malah makin digoreng gitu kan. Makin dibesar-besarin. Kesempatan ini. Apalagi media. Kalau berita gosip makin panas kan makin banyak iklan. Makin banyak duitnya. Ya, maaf saya bicarakan, bahasakan langsung. Karena memang begitu arahnya. Berita itu kan datangin duit. Tapi mereka tidak fikir akibatnya secara akhirat nanti. Bahaya sekali. Maka di sini dikatakan kenapa Allah mengatakan mengapa pada saat berita bohong itu tersebar. Orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Dan mengapa mereka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Allah suruh begitu. Tidak ada bukti bilang itu bohong. Selesai. Subhanallah ayat ini juga kata sebagian ulama tafsir bercerita tentang posisi Abu Darda dan Ummu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. Ada yang dipuji di situ. Karena pada saat itu Ummu Darda bilang pada suaminya Abu Darda. Bagaimana menurutmu tentang gosip ini? Maka kata Abu Darda. Menurutmu gitu kan. Mana yang lebih baik? Kamu atau Aisyah? Maka kata Ummu Darda, tentu Aisyah lebih baik. Istri Nabi gimana? Gak mungkin gitu. Maka ketahuilah kata Abu Darda, Safwan pun lebih baik daripada saya. Lalu Abu Darda mengatakan, kira-kira bisa gak kau lakukan perbuatan itu? Kamu sekarang sebagai status istriku ini, kau bisa selingkuh gak? Dia bilang tidak mungkin. Maka Abu Darda mengatakan begitu juga Safwan. Tidak mungkin dia lakukan itu. Apalagi berzina dengan istri Nabi gak mungkin. Maka dipuji ya, perbuatan dan sikap daripada Abu Darda ini. Mereka tidak buru-buru gitu. Coba masih bersangka baik. Kecuali ada bukti ya. Ayat 13-nya. Di sini ini syarat kalau menuduh seseorang berzina. Maka syaratnya harus begini. Kalau mau yang tertuduh dihukum benar. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Fa'id lam ya'tu bisyuhada'i fa'ulaika indallahi humul kadhibun. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu?
Dan kalau antum kembali kepada buku-buku fikih, tuduhan zina ini tadi saya bilang harus 4 orang terpercaya. Nggak boleh sembarangan orang di jalanan yang bisa dibayar, yang tidak punya iman dipanggil ini nggak bisa jadi saksi. Saksi ini orang terpercaya. Dan harus semuanya 4 melihat sama orangnya, sama waktunya, sama tempatnya, sama gerakannya. Coba bayangkan. Salah satu, yang ini semua dicambuk. Kata Allah, mengapa mereka menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah di sisi Allah adalah orang-orang yang pendusta. Ayat 14-nya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afattum fihi adzabun azim. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu akan ditimpa adab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Kalau bukan karena Allah kasihan kepada kalian, sudah dihukum nih. Setiap tuduhan bohong ini pasti akan langsung dihukum. Lalu ayat 15 tadi ini yang diangkat jadi saksi bahasan di buku kita. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Kamu nggak lihat, kamu nggak tahu. Ada bahkan orang sebarin gosip ini di Madinah tidak hadir di peperangan itu, di perjalanan itu. Seperti Hamna binti Jahash tadi saya bilang itu tidak hadir, ya. Hasan bin Thabit tidak hadir, tapi dia sebarin, akhirnya dicambuk. Dikatakan dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Nggak apa-apa kan cuma gosip, gitu kan? Padahal dia di sisi Allah adalah besar. Kita lanjutkan sekarang. Tadi kan saya bilang saksi bahasan ayat 15, tapi ada kita baca ayat sebelum dan ayat sesudahnya ya. Ayat ke-16-nya. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanun azim. Dan mengapa kamu tidak berkata satu sama yang lain wahai kaum muslimin, wahai orang-orang beriman, di waktu mendengarkan berita bohong itu, sekali-kali tidaklah pantas bagi kami memperkatakan ini, maha suci Allah, ini adalah dusta yang besar. Lalu Allah ingatkan di ayat 17-nya, ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kamu agar jangan pernah kembali lagi membuat yang seperti itu selama-lamanya. Jangan kalau ada berita gosip tanpa ada bukti main sebarin aja. Ya. Kalau kalian benar-benar orang-orang beriman, jangan pernah kembali membuat perbuatan tersebut ya selama-lamanya jika kalian adalah orang-orang beriman. Ayat 18-nya, wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di ayat 19-nya Allah mengancam orang-orang yang suka sebarin gosip, tuduhan-tuduhan palsu, terutama bagi orang-orang iman, orang beriman, kaum muslimin. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersebar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat 20-nya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu annallaha raufur rahim, dan sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah maha penyantun lagi maha penyayang, niscaya kamu akan ditimpa adab yang besar. Allah ulangi 2 kali tentang ancaman ini. Ya. Lalu ayat 21-nya Allah mengingatkan kepada kita kalau semua tuduhan-tuduhan itu, apalagi yang tidak berdasar, adalah bisikan syaitan. Tidak boleh diikuti. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha wallahu samii'un 'alim. Hai orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik teman-teman sekalian, ada ayat 21, 22-nya itu tentang peringatan Allah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar setelah tahu ternyata salah satu penyebar ya, gosip ini adalah sepupunya Aisyah yang dibiayai hidupnya, maka beliau bersumpah atas nama Allah tidak mau lagi biayai.
Tapi ternyata karena penyebar gosipnya sudah taubat, maka Allah mengingatkan di sini. Ayat dua-duanya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwasanya mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Ini ayat turun kepada Abu Bakar. Ya. Ada yang mengatakan kepada Marthad, ada yang mengatakan Musrih ya namanya. Ini sepupunya sepupunya Aisyah ya. Karena Abu Bakar bersumpah tidak akan bantu lagi setelah gosip itu. Tapi Allah di sini menegur. Allah mengatakan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Maksudnya dengan kaum memaafkan. Maka Allah, dan ketahuilah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah turun ayat ini Abu Bakar langsung mengatakan, tentu ya Allah, aku ingin engkau mengampuniku. Maka Abu Bakar pun membayar kafarahnya ya dengan memberikan makan 10 orang miskin. Kemudian beliau kembali membantu Marthad atau Muslih tadi. Ya. Lalu ayat 23-nya Allah mengingatkan, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah walau ma'adzabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman berbuat zina, maka kena laknat di dunia dan akhirat dan bagi mereka azab yang besar. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang masalah siksa yang pedih bagi mereka. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sebuah poin, habis itu baru kita azan insyaallah. Ini tentang masalah bagaimana, karena kita terlanjur baca surah An-Nur ya, kita kembali ke ayat 4 ya. Maaf, ayat 6 sampai ayat 9 ya. Sekarang bagaimana kalau seandainya suami istri saling curiga, tapi ini terjadi pada suami ya. Kalau istri tidak berlaku hukum ini, tapi pada suami yang curiga istrinya selingkuh. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak punya saksi. Hukumnya berbeda. Beda dengan kalau tuduhan umum tadi. Kalau tuduhan umum kan dia harus datangkan 4 orang saksi ya. Tapi sekarang bagaimana kalau istrinya sendiri? Makanya ada hukum tersendiri. Kita lihat ayat 6-nya. Masih surah yang sama. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Misal naudzubillah seorang laki-laki pulang ke rumahnya ditemukan ada laki-laki yang lain. Dia harus laporkan pemerintah setempat, gitu kan? Dia tidak ada saksi, bagaimana caranya? Maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang benar. Di suami bilang depannya hakim, demi Allah saya lihat dia berzina 4 kali. Demi Allah saya lihat dia berzina. Demi Allah saya lihat dia berzina. Demi Allah saya lihat berzina 4 kali. 4 kali begitu. Ayat 7-nya, wal khamisatu, dan sumpah yang kelimanya, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Maka laknat Allah atas si suami ini yang menuduh, ya, kalau dia termasuk orang-orang dusta. Makna laknat diangkat semua berkah hidupnya. Ya. Kemudian ayat 8-nya, wa yadra'u anhal adzaba an tashhada 4 syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Supaya si istri itu terhindar dari hukuman oleh sumpah, oleh tuduhan suaminya, maka dia harus bersumpah 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya benar-benar termasuk orang dusta. Dia harus bilang, demi Allah suami saya dusta, demi Allah suami saya dusta, demi Allah suami saya dusta, demi Allah suami saya dusta. Tadi kan kalau suaminya sumpah 4 kali, kalau istrinya berzina kan gitu. Yang kelima kena laknat Allah. Sekarang istrinya mengatakan demi Allah bohong suami saya. Yang kelimanya di ayat 9-nya, wal khamisata an ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Bahwasanya sumpah yang kelima, si istri ini mengatakan laknat murka Allah, bukan laknat sebenarnya di sini, murka Allah atasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar. Ya. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada suami yang nuduh istrinya begini. Lalu Nabi SAW sudah nasihati, bertakwa kepada Allah. Pasti ada di antara kalian yang bohong nih. Suami nuduh istrinya, istri juga membentengi. Tidak, saya tidak lakukan. Nabi ingatkan suaminya supaya berhenti. Kalau ini mungkin kamu salah lihat. Tidak ya Rasulullah, saya yakin
Istrinya dikatakan, kalau kau lakukan ngakui saja, selesai, tobat. Enggak ya Rasulullah, bohong. Nabi bilang pasti ada yang dusta nih. Bagaimana mau li'an? Oke, terjadilah sumpah seperti ini. Cuma hukumnya harus pahami ya. Kalau sudah terjadi li'an namanya, ini saling melaknat ya, seperti ini, maka terjadi perceraian abadi. Gak ada namanya tolak 1, tolak 2, gak ada. Cerai selamanya. Jadi kalau suami sudah tuduh begini bersumpah, istri juga sudah tuduh suaminya bohong, ini sudah siap dilaknat, ini siap dimurkai Allah, maka diceraikan dan tidak boleh lagi sama sekali berkumpul. Jatuh tolaknya itu langsung bayin, langsung kayak seperti orang cerai 3, nggak boleh lagi kumpul selamanya, gitu kan? Maka ini harus hati-hati tentunya. Oleh karena itu jangan mudah menuduh tadi. Kalau orang banyak sekali syubhatnya, banyak kira prasangkanya, maka akan seperti ini. Allahu a'lam. Kita akan lanjutkan insyaallah setelah salat Isya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita lanjutkan tema kita, teman-teman sekalian, masalah dosa besar menuduh ini. Kita akan masuk ke sebuah riwayat tentang awalnya muncul tuduhan di masa Nabi SAW. Ada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhum, dan riwayat ini riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kemudian juga oleh Imam Bukhari. Anna awwalu li'anin kana fil islami anna syarika ibn Sahma kadafa Hilal ibn Umayyah bimra'atihi. فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال 4 شهود وإلا فحد في ظهرك. Awal mula saling menuduh perbuatan zina ini dalam Islam terjadi pada kasus Syarik bin Sahma. Dituduh oleh Hilal bin Umayyah telah selingkuh dengan istrinya. Jadi Syarik ini bin Sahma dituduh oleh Hilal bin Umayyah selingkuh dengan istrinya Hilal. Lalu Nabi SAW berkata kepada Hilal, si suami yang menuduh laki-laki lain selingkuh sama istrinya, datangkanlah wahai Hilal 4 orang saksi. Jika tidak, maka engkau akan dikenai hukuman had atau derah di punggungmu. Riwayat ini menyempurnakan apa yang kita bahas tadi, yaitu kalau seandainya dia mau bersumpah dengan cara li'an, maksudnya dia tuduh istrinya, kemudian dia bersumpah 4 kali kalau istrinya berzina, lalu kemudian yang kelima dia dikena laknat sama Allah kalau dia dusta. Istrinya supaya lepas, bersumpah 4 kali kalau suaminya dusta, yang kelima Allah murka padanya. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, tadi itu opsi pertama sudah kita jelaskan sebelum sholat Isya tadi. Opsi kedua adalah dia mendatangkan saksi. Kalau dua-duanya dia tolak atas tuduhan tersebut, maka berarti dia dicambuk. Karena dia sudah menuduh dusta, padahal dia suami. Berarti teman-teman sekalian, dari riwayat ini kita bisa lihat, tidak boleh sembarangan menuduh. Walaupun kita sudah curiga, bukan tugas kita menuduh. Banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, karena syaitan ini selalu kalau sudah berhasil meniupkan sebuah syubhat di diri kita, maka yang terjadi adalah dia akan selalu besar-besarkan syubhat itu. Misalnya antum sudah mulai curiga dengan pasangan, maka dia akan terus bumbuhi supaya kecurigaan itu jadi seperti benar. Padahal belum tentu benar. Oleh karena itu dalam Islam kalau tuduhan ini tanpa saksi, dia dicambuk. Kalau tuduhan pun suami istri, pilihan dia saksi 4 orang, atau kalau tidak dia tadi li'an, bersumpah atas nama Allah dan dia siap dilaknat, kalau tidak juga dicambuk.
Nabi SAW sangat melarang untuk saling menuduh. Melengkapkan bahasan kita, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 4550 dan Muslim nomor 1711. Imam Bukhari meriwayatkan di 4552 dan Muslim 1711. Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi riwayat yang serupa. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yu'tan nasu bida'wahum, kalau seandainya semua manusia dipenuhi tuntutan-tuntutan dan tuduhannya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka pasti akan banyak sekali orang-orang yang menuntut harta dan darah satu kaum. Walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Tapi fahamilah kaidah agama adalah penuntut yang menuntut atau yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan yang mengingkari yang sedang dituduh bersumpah. Ini adalah kaidah dasar yang telah disepakati oleh ulama dalam Islam. Ibnu Munzir rahimahullah dalam Jami' Ulum wal Hikam di jilid 2 halaman 230 beliau mengatakan, ajma ahlul ilmi ala anna al-bayyinata ala al-mudda'i wal yaminu ala al-mudda'a alaihi. Para ulama telah sepakat bahwasanya yang menuduh diperintahkan mendatangkan bukti. Kalau tidak berarti dia yang kena dosa atau dia dicambuk. Sedangkan yang dituduh cukup bersumpah. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama sampai mereka juga mengeluarkan sebuah kaidah penting, kullu da'wa bila bayyinatin fahiya batilatun saqitatun illa in aqarra al-mudda' alaihi. Semua tuduhan yang tidak terbukti atau tidak ada buktinya, maka tuduhan itu batil kecuali yang dituduh mengakuinya secara langsung. Nah, ini kaidah dasar dalam masalah ini. Jadi kalau kita tuduh, betul-betul kita sudah tidak tahan mungkin karena betul itu adalah tuduhan, harus ada buktinya. Kalau bukti benar baru. Ini bahaya sekali tuduhan teman-teman sekalian. Di zaman kita sekarang sampai pada tingkat fitnahnya kepada para ulama. Banyak sekali di antara ulama-ulama di Timur Tengah. Di Indonesia pun para dai banyak terjadi begitu. Datang seseorang di majelis ta'lim, kemudian dia duduk sebentar, mulai dikenal oleh ustadznya atau syekhnya, kemudian dia mendekatkan diri, lalu kemudian mulai dibisikin syekhnya atau gurunya, ustadz itu begini, ustadz yang sana begitu. Si ustadz juga ini, si syekh tidak tabayun, tidak cross check, karena dia pikir orang ini selalu di saf awal, orang ini selalu baik dalam majelisnya, bertanya, maka langsung main percaya. Pecahlah di antara para dai-dai. Hanya karena orang yang datang. Teman-teman, saya mau berikan sebuah poin penting. Kalau datang seseorang menyampaikan kepada antum berita apapun, jangan pernah percaya selama antum belum tahu siapa orangnya. Kalau orangnya itu benar, orang yang saleh, dan itu biasanya mereka tidak ngomong. Kecuali dalam bab nasihat. Misalnya ada orang mau bojat cuma mengatakan hati-hatilah dari fulan karena dia niat begini dan begitu. Sebatas itu. Kita bisa tangkap sebenarnya dari penyampaian mereka kalau orang niatnya, kalau orang soleh itu beda. Tapi kalau orang jahat jangan pernah dipercaya. Fasik. Tidak boleh terpengaruh dengan performannya. Oh ini sudah jenggotnya panjang. Oh ini ya, pakai baju gamis. Oh ini sudah pakai cadar. Itu bukan tolok ukur. Tolak ukur bukan itu, tapi iman dalam hati seseorang. Kita harus cari tahu siapa orang ini. Ya. Kalau sudah bawa berita ya, ini penting. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Hujurat. Perhatikan ayat 6-nya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik, bukan orang saleh, enggak jelas orang ini. Hanya karena penampilannya, hanya karena pintar ngomong, maka periksa dengan teliti agar kalian tidak menimpakan satu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan tersebut. Berapa banyak orang begitu? Datang di majelis, datang di perusahaan, datang di yayasan, bergabung.
Habis itu dengan performanya orang percaya. Lalu kemudian setelah itu menipu dan seterusnya. Banyak terjadi. Ya. Banyak keluhan sampai kepada kami begitu. Sampai di hari ini pun sampai kemarin masih banyak dibicarakan di grup para ustadz-ustadz. Tentang ada ikhwah yang datang, kemudian dengan performanya, kemudian ngomongnya juga sudah ngomong seperti orang pengajian. Ternyata utang sana, utang sini nggak bayar, gitu kan. Pergi. Orang terbeli dengan performanya. Maka hati-hati, cari tahu dulu siapa orang itu. Kita punya hak sebelum utangkan orang kita tahu siapa orang itu. Kita punya hak. Sebelum kita terima lamarannya buat adik kita, buat anak kita, buat ibu kita, harus cari tahu siapa orang itu. Bukan cuma performanya. Kita cari tahu juga kalau dia ingin mengajak bekerja sama bisnis, cari tahu. Kata Allah SWT begitu. Kalau belum jelas statusnya orang ini cari tahu dulu. Dengan teliti. Agar jangan sampai nanti nyesal. Nah, begitu. Ini bolak-balik ini terjadi ya. Saya dulu juga sama begitu. Saya persepsinya adalah, oh kalau ikhwah sudah insya Allah dipercaya. Ternyata tidak. Banyak penipu. Ya. Banyak berdusta. Bohong sana sini. Pinjam modal tidak kembali. Utang tidak kembali. Ya. Kerja tidak benar. Begitu ketahuan busuknya langsung sebarin yang tidak benar tentang tempat dia bekerja. Ini aneh sekali. Dan banyak orang terbeli dengan beritanya dia. Karena dia tidak tabayun, tidak cross check. Ya. Ini semua hati-hati ada dosanya. Berbahaya. Kemudian beliau mengangkat setelah surah Al-Hujurat ayat 6 adalah hadis Abu Daud dengan sanad sahih. Abu Daud nomor 4972 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 2446. Yaitu dari Abu Mas'ud atau Hudzaifah radhiyallahu anhuma secara marfu' bi'sa matiyatur rajuli za'amu. Sejelek-jelek kendaraan seseorang adalah mereka menyangka atau menuduh. Ini lansan hadisnya. Dan kita sudah bilang kalau mau tahu itu dosa besar atau tidak adalah ada ancamannya. Sini ada ancaman. Bi's itu artinya keburukan. Paling buruk keadaan seseorang itu kalau selalu hanya tahu menuduh, menyangka, tidak ada informasi pasti dari dia atau untuk dari yang sampai kepada dia. Juga beliau mengangkat riwayat Imam Muslim sebagai hadis penutup, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang dianggap berdusta dengan mengatakan semua yang dia dengar. Apa saja yang didengar langsung disebarin. Sehingga tersebarlah segala macam permasalahan yang terjadi. Ya, hati-hati teman-teman sekalian. Ya, hati-hati. Islam sama sekali tidak membenarkan seseorang itu langsung percaya sebuah berita, apalagi sudah terlanjur disebar. Sekarang di masa kita masa medsos, ya, jangan langsung terima, langsung kirim. Ada pernah seorang ibu pengajian, beliau ada save nomor saya karena kami isi pengajian di rumah beliau suami istri. Kemudian beliau sudah sangat berumur. Beliau pernah kirim kepada saya satu link itu dengan judul ceramah, dengan judul satu kejadian baik gitu kalau kita baca judulnya. Tapi sepertinya beliau kena niat baik langsung share saja, tidak tahu isinya apa. Itu saya buka tidak sengaja saya klik buka ternyata ada gambar karikatur yang tidak baik gitu. Terus langsung saya kirim ke ibu itu lagi, Bu, maaf ibu sudah tahu ini. Coba ibu buka dulu. Begitu dia buka, dia astagfirullah Ustaz saya tidak tahu. Nah iya, hati-hati ibu kalau terima apa-apa jangan langsung share. Buka dulu, baca dulu, benar gak? Gitu kan? Jangan sampai cuma judulnya saja. Nah itu contoh. Dan banyak contoh-contoh yang lain berhubungan dengan masalah ini. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Jadi kalau bisa jauhi semua tuduhan-tuduhan kecuali dengan bukti. Kalau tidak, maka ada hukum kadzaf, hukum cambuk, ya. Dan juga ada hukum dosa besar di sini. Maka harus hati-hati. Terlebih lagi kalau yang kita tuduh itu orang yang tidak sama sekali bisa kita hubungi. Ini bahaya loh ya. Menuduh-nuduh pemerintah misalnya. Ya. Pemimpin. Kita tidak kenal. Kita cuma tahu namanya. Sekarang kalau antum salah dalam tuduhan bagaimana caranya minta maaf? Ke istananya nggak mungkin. Ke rumahnya nggak mungkin. Ketemu nggak mungkin. Ketemu pun belum tentu dia mau terima. Maafin saya. Dia bilang tidak gimana? Nah. Kalau orang depan mata jelas saja. Istri tadi, suami misalnya. Orang dekat, teman. Itu aja masih harus hati-hati, ada saksinya, harus betul ada buktinya, kalau tidak kita dicambuk. Apalagi kalau orang jauh, itu masih depan mata, masih bisa minta maaf, bisa minta keridoannya. Kalau orang lain ini bahaya.
Oleh karena itu teman-teman sudah jangan sibuk dengan keadaan ini. Berita-berita ini hati-hati. Karena berita itu berbahaya sekali. Apalagi kalau berita dusta. Kata Nabi SAW ada orang yang paling berat siksanya hari kiamat termasuk adalah orang yang dia keluar lalu dia sebarkan kedustaan tanpa dia peduli, itu tersebar ke seluruh pelosok buka bumi ini. Kemana-mana beritanya karena dia yang menyebarkan. Udah enggak usah. Ya, ini berbahaya, hati-hati. Kalaupun terjadi sesuatu yang sangat besar, maka tidak usah ikut-ikutan sebarkan kecuali antum punya hubungannya di situ. Terjadi satu kejadian apa di situ ribut, kita juga ikut-ikutan. Oh, semua kita ikut salahin si fulan, salahin fulan. Padahal kita nggak ikut, kita nggak tahu untuk apa. Untuk apa manfaatnya? Boleh enggak usah. Kan Allah masyafal terjadi ya sudah. Itu kan kita ambil pelajaran, jangan kita ikut-ikutan. Tapi kita ikut sebarin siapa yang salah, siapa yang benar, ini hati-hati. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah didatangi oleh beberapa orang ini memang mau sebarin fitnah. Mereka bilang, wahai Imam, bagaimana pendapat anda tentang apa yang terjadi antara Ali dan Muawiyah? Sahabat Nabi, dulu zaman dulu ini. Sudah lama ini. Ya, di tahun ya, yang awal-awal setelah meninggalnya Utsman bin Affan, tahun 30-an Hijriah. Imam Syafi'i ya, rahimahullah, itu tahun 200-an Hijriah lebih. Orang datang, bagaimana pendapat anda? Mereka mau dengar Imam Syafi'i mungkin dukung Ali atau dukung Muawiyah. Apa kata beliau? Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran. Ya. Beliau mengatakan begini. Allah telah menyelamatkan pedang-pedang kita dari waktu itu. Artinya kalau kita hidup di masa itu terjadi perang antara Muawiyah sama Ali, kita mau dukung siapa? Kita tidak tahu. Mumpung sekarang Allah lahirkan kita sekarang tidak ikut di masa itu sehingga kita tidak tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa sekarang kita ikutkan lisan kita? Dan Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran 2 kali Allah ulangi ayat ini. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Allah menceritakan tentang umat-umat sebelum kita, tapi Allah closing itu sambil mengatakan itulah umat-umat yang telah berlalu. Mereka dapatkan apa yang mereka lakukan. Kalau baik mereka sudah dibalas, kalau mereka buruk mereka sudah dihukum, sudah di kuburan, sudah selesai, gitu kan? Dan kalian juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan. Maka tidak usah sibukkan diri menanyakan kenapa ini dan kenapa itu. Udah selesai. Jadi kalau mau nanya sesuatu, tanya. Ada manfaatnya buat saya nggak? Di urusan agama saya, di urusan dunia saya. Dan ada pertanggungjawabannya nggak? Kalau nggak ada, nggak usah. Ya, kalau ada pertanggungjawaban, nggak usah. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, oke. Atau penting. Masalah ilmu, masalah yang bermanfaat. Jadi selalu waktu kita itu mahal. Terisi dengan hal yang bermanfaat. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.